Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru yang hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas segala puji bagi Allah karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Semoga hari ini dapat manfaat dari hasil kumpulan ini ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh Bapak Husnan kita sebelum dimulai. Silakan Bapak Husnan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Husnan atas ini sudah menyempatkan waktunya untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Siang ini walaupun cuaca cukup panas dan membuat Bapak Ibu sedikit gerah, terus sedikit lapar, terus di sela-sela kesibukannya bersama saya disita waktunya untuk kumpulan ini. Mudah-mudahan kumpulan hari ini dapat bermanfaat ya, diambil ilmunya gitu. Mohon maaf jika ada salah ini, nanti kita saling aja gitu ya. Nah, hari ini kita akan saya akan menyampaikan sedikit tentang pemahaman modul 14 budaya positif. Nah, seperti itu ya. Barangnya boleh ya? Boleh. Nah, sebelum ke sana, kita di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu jawabannya setuju atau tidak setuju nih. Nah, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Coba siapa yang mau jawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Anissa gimana Mbak Anissa? Kalau saya pribadi tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Sebelum anak diberikan hukuman, terlebih dahulu sebaiknya guru memberikan pendekatan kepada anak. Jadi kalau saya pribadi setujunya bukan reward dan punishment, tapi reward dan reward. Karena hukuman itu gimana ya? Kalau menurut saya masih banyak cara lain untuk mendisiplinkan anak, walau dibandingkan memberikan hukuman dalam apapun bentuknya. Ya, bagus Bu Anissa. Jadi banyak cara untuk mendisiplinkan anak selain hukuman gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ini? Ya, silakan Pak Husnan. Menurut saya, hukuman juga bisa terdapat mendisiplinkan anak. Kenapa demikian? Kita mengkaji atau mengacu ke Al-Quran. Al-Quran selalu ada dua sisi. Satu basiron, yang kedua nadiron. Basiron itu adalah reward, dan nadiron adalah hukuman. Jadi pendidikan kalau hanya pujian atau hanya reward saja sulit untuk anak bisa dewasa. Sementara ya di hukuman pun kita harus bagaimana hukuman itu diberikan kepada anak sesuai dengan keberadaan anaknya itu sendiri. Jadi jangan menghukum kita seenaknya, tapi minimal bahwa yang jelek itu anak tahu itu jelek, yang bagus itu anak tahu bagus. Dan kembali kita mengacu ke Al-Quran. Al-Quran selalu ada basiron wa nadiron, kabar gembira dan peringatan. Kita coba ada. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Husnan ya. Jadi simak ya, ada juga hukuman juga sama dua jadi ya. Terima kasih Bapak. Ada Pak, tidak ada lalu kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukumannya tuh membersihkan halaman, terus disiplin membaca dapat membersihkan anak. Setujukah itu? Setuju? Coba ada yang mau katakan? Kenapa? Ya, saya mau cucu. Setuju. Ya, Seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Husnan, ada reward, ada punishment. Itu hukumannya, itu hukuman membentuk sikap anak yang positif untuk melakukan hal-hal yang positif. oh iya. Jadi untuk pengalaman positif dapat mendisiplinkan anak ya. Terima kasih Bu Cucu. Ada lagi? Setuju nggak
dengan anak dihukumnya lewat membaca dan membersihkan halaman sekolah. Ada lagi setuju atau tidak setuju? Ya. Cukup. Iya, setuju ya. Setuju. Sesuai dengan kemampuan Ya, anak. Cung yang setuju. Ya, banyak yang setuju ya. Terima kasih Bu Cucu sama Pak Usna dan Bu Anissa yang sudah menjawabnya. Kembali lagi nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul nggak sih? Betul. Memberikan penghargaan apakah akan meningkatkan motivasi belajar? Betul. Betul. Ya Bu Cucu silakan. Memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar, tapi sifatnya hanya sementara karena dia datangnya dari Eksternal. eksternal, karena dia ini menginginkan sesuatu. Wah, keren. Hebat ya jawabannya. Jadi kan ya. Ya, motivasi eksternal karena itu datangnya motivasi itu dari luar. Jadi bukan dari dalam diri sendiri ya. Ya, terima kasih ya Bu Cucu. Tapi saya juga sangat setuju. Ya, setuju. Tapi bukan berarti hanya internal aja, karena bagi anak ada istilah ala bisa karena biasa. Jadi walaupun awalnya dari internal, eksternal maaf ya internal pun lama-lama bisa muncul. Nah, Bapak Guru yang hebat, coba kita kepalkan tangan nih. Misalnya di tangan kita ada suatu tulisan yang sangat berharga dan tulisan ini digenggam sekuat tenaga dengan nanti tuh teman-teman kalian, teman Bapak Ibu akan membujuk dengan segala cara, mengancam, hadik, meraih, menyuap agar dapat membuka kepalan tangan kita. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kesal. Saya kesal. Kesal. Itu ya. Kalau Rebutan. tapi kalau terketuk hati bisa aja membuka. Bisa terbuka ya. Hmm. Tapi kalau nggak terketuk gimana? Kalau tidak terketuk hati ya malah tambah kesel bisa jadi. Ya. Nah, coba dibuka selanjutnya ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi respon kita terhadap ini kan, terhadap yang respon tadi. Wah, ilusi yang keduanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu kan? Ya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus kontrol nih, respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak sulit buat kita yang membawa orang lain untuk berpandangan sama dari kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Terus stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol atau pilihan hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Jadi kita yang punya yang bisa mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri gitu ya. Walaupun di luar sebagaimana membuat kita untuk dibujuk diangkat, tapi kalau kita yang kuat ya kuat. Terus saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Teori kontrol pilihan, model berpikir itu menang ya. Nah, ini banyak ya disiplin positif itu disiplin iklim kebiasaan hal yang baik, terutama ya di sekolah kita ya. Ini mau teori kontrol pilihan Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, gitu kan ya. Nih, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hadapkan. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi baik, gitu ya. Itu. Terus semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi, teori untuk menghindari hukuman, teori untuk mendapat imbal itu yang tadi ya, yang Bu Cucu bilang motivasi ekstrinsik itu motivasi menghindari hukuman nih.
untuk mendapatkan imbalan gitu, ekstrinsik dari luar. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas berasal dari diri. Jadi sesuatu yang dikerjakan itu karena berasal dari kesadaran diri, gitu ya. Nilai-nilai yang baik dan keyakinan kelas. Ini ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan nilai baru. 5 posisi kontrol yaitu penghukum pembuat merasa bersalah, teman pemantau. Jadi untuk menghindari hukuman posisi kontrolnya penghukum pembuat merasa bersalah. Tapi kalau untuk mendapat imbalan, posisi kontrolnya itu teman dan pemantau. Terus untuk menghargai diri sendiri, manajer itu lebih bagus. Terus dilanjutkan oleh segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas. Nah ini ya, ada kebutuhan dasar juga yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih. Jadi diterima, kesenangan, kebebasan. Seperti itu di apa? Bagan disiplin positif ini ya. Nih, apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya ya apa ya? Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, makna disiplin. Nilai-nilai kebajikan banyak ya. Mungkin ada di nilai-nilai kebajikan apa yang itu tuh yang 6 ini apa maksudnya? Beriman, bertakwa pada Tuhan, mandiri. Profil Oh iya betul. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi, profil pelajar Pancasila itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi nilai-nilai yang baik, beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, benar, kritis, berkepentingan global, berubah tanggung dan kreatif. Lanjut teori motivasi, hukuman dan penghargaan di restitusi. Nah yang tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal yang tadi ya, karena datangnya karena keinginan. Tadi ingin mendapatkan sesuatu imbalan atau takut dimarahin, takut dihukum. Nah itu berarti motivasinya berasal dari eksternal, dari luar. Kalau terus ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi karena biar dapat reward hadiah, saya harus belajar gini. Jadi motivasinya hanya untuk mendapatkan hadiah. Terus kalau motivasi internal, tujuan disiplin yang positif untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi atas dasar kemauan diri, atas dasar untuk untuk ramah niat yang baik ya, ibadah karena Allah. Jadi saya belajar ya karena saya ibadah dan saya mendapatkan ilmu. Itu harus yang ada di dalam diri siswa, harusnya mah gitu, jangan karena takut sebetulnya mah ya. Tuh. Lanjut kita lagi. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau misalnya anak itu artinya jadi kalau saya berbuat jelek jangan gitu. Jadi ada kecakapan untuk meminta diri sendiri untuk melakukan hal yang baik dan tidak melakukan yang jelek gitu ya. Next. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini mah katanya ya cukup dengan penghargaan mah sama dengan hukuman artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi karena hadiah dan jadi ada faktor ketergantungan gitu. Ada semacam hadiah. Jadi ketergantungan. Jadi kalau melakukan yang baik, kalau nggak dikasih hadiah, gitu kan. Jadi jangan kayak gitu. Jadi anak-anak melakukan belajar termotivasi baik, belajar giat, melakukan yang baik itu karena dorongan dari diri sendiri, karena butuh, bukan karena ada hadiah.
khawatirnya tuh pas ke ayah hadiah. Nah jadi udah nggak ada hadiah gitu. Nah itu takutnya itu pengaruhnya jangka pendek ya, yang panjang juga. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan sebetulnya, gitu ya. Karena itu dikasih jadi paham gitu ya. Jadi baiknya penghargaan itu sedikit untuk sedikit, baiknya sedikit untuk dikurangi kayaknya ya. Harus motivasi itu harus dari intrinsik bukan ekstrinsik. Itu untuk penghargaan. Next. Di hukuman penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi saya juga baru saya ingat pengalaman di rumah ke anak sendiri, ke dia gitu. Dia sok cepet murojaah gitu ya. Murojaah nanti dapat ini atau nanti bisa main apa gitu ya, mainan dikasih kuota, wah semangat gitu. Tapi ternyata lah begitu terus nggak baik juga. Jadi kalau menumbuhkan motivasi itu harus dari diri. So kalau menghafal Quran, murojaahnya rajin, berarti hafalannya kuat, lebih dicintai Allah gitu. Tapi ternyata lumayan berat. Oke ya, secara pribadi saya sebagai ibu kepada anak ternyata motivasi untuk emang dia sih jadi giat ke anaknya tuh ya. Lanjut ya, hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dan betul waktu kita SD mungkin masih teringat pernah dimarahin guru. Sampai sekarang apa masih ingat atau tidak? Masih. Pernah? Ada pengalaman? Coba apa? Waktu kelas 2, saya tuh pernah disuruh hafalin perkalian. Terus ceritanya pada hari itu dites dan gak hafal. Terus saya dicubit kecil, diputar, dipilih-pilih sampai ingat, masih ingat nama gurunya, mukanya juga masih ingat. Terus tekan aja gitu, jadi tekanan ketika ingin menghafalkan perkalian. Jadi sampai sekarang pun ingat ya, padahal sekarang udah dewasa dan masih ingat guru itu dan namanya, dan kejadian itu benar membekas. Dan yang lain pernah? Oke, pernah ya, waktu zaman dulu gitu ya. Jadi artinya mungkin ambil pelajaran bahwa kita juga sekarang, kita sebagai guru jangan sampai membekas anak itu memori yang jelek gitu ya. Jadi mengingat pernah ikut ibu guru, ternyata saya juga pernah mengalami subhanallah gitu, sampai sekarang tuh ingat gitu. Padahal dari ibu gurunya mungkin nggak niatan gimana, tapi kita kan bekas banget ya. Dia ambil pelajaran bahwa kita sebagai guru untuk bisa bersikap lebih baik lagi ya ke anak, supaya memorinya yang teringat itu adalah yang baik dan ini jeleknya sampai sekarang ingat ya. Ya, konsekuensinya. Ya. Anak membenci kedisiplinan, jadi benci paksaan, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, terus merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja ya. Terus anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, terus dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out ya. Lanjut ya. Udah. Nih, lanjut ke restitusi nih. Ya, mungkin pernah dengar restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ya. Itu restitusi. Terus, nah ini nih, identitas gagal, hukuman ya. Seperti hukuman yang tadi udah disampaikan bahwa hukuman subhanallah ya sesuatu yang menyakitkan. Pasti ingat terus anak tuh benci peraturan dan tidak mau disiplin, jadi marah, malu. Nah kalau disiplin dan tidak sukses, disiplin konsekuensi yang tadi baca sudah ya. Terus restitusi lebih baik lagi nih. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka panjang. Terus korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Itu lebih baik nih restitusi.
Nih ciri-cirinya ini udah ya. Hubungan bersalam, baik hubungan, tawaran, berpaksaan nih, menuntun, melihat dalam diri, kebutuhan dasar pendidikan, tindakan, cara yang paling baik, terus karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, nih cirinya sudah. Nih ada keyakinan kelas nih. Nah keyakinan kelas, saya sudah keyakinan kelas itu bukan peraturan saja, tapi kenapa saya harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas mah semua itu hasil kesepakatan semua. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang saya harus yakini di kelas dilaksanakan gitu. Saya sudah membuatnya nih di kelas 6, sudah hasil kesepakatan ya para dia. Nah ini tadi budaya positif, emosi positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, nanti timbullah budaya positif gitu ya dari peraturan itu. Nah ini kecil sekali ya. Ini ada keyakinan kelas 6 nih. Satunya anak-anak. Jadi kalau keyakinan kelas ini semua hasil kesepakatan kelas nih, semua kesepakatan jangan bikinan guru saja, tapi kesepakatan semua, diskusi betul. Jadi ke satu apa sih nih? Jadi nah ini ada. Nah ternyata mereka itu Bu ya disiplin, hari ke sekolah tepat waktu itu. Terus jangan memakai kata jangan. Jangan terlambat, jangan membuang sampah, tapi datang. Ini keyakinan kelas 6 yang telah disepakati kembali, udah saya buat di kelas bersama anak-anak membentuk budaya positif, yaitu dengan cara membentuk keyakinan kelas ya. Di keyakinan kelas ini anak-anak dan guru saya bersepakat. Jadi apa sih yang harus dilakukan di kelas gitu. Nih contohnya satu, disiplin hadir ke sekolah tepat waktu. Karena mungkin ada anak aja yang masih kurang disiplin masuk ke kelas. Jadi kita sepakat keyakinan kelasnya itu disiplin hadir ke sekolah tepat waktu, terus semangat bergotong royong, saat piket mungkin terutama jadi tempat andal-andal gitu ya. Terus fokus dan khusus saat berdoa, membaca Al-Quran Husna, saat membaca surat pendek Al-Quran. Jadi pada saat anak-anak berdoa itu supaya ngobrol, ternyata ada kesepakatan harus fokus dan khusus. Terus 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, itu dijaga lisan juga. Karena banyak anak-anak di kelas yang suka pasti disirik orang tua. Nama orang tua itu disirikan gitu. Nah itu, nah kita sepakat, jadi bikin anak yang disirikin nama orang tuanya itu sakit hati gitu ya. Terus nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi buatan keyakinan kelas itu 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, dan menjaga lisan ya, menjaga lisan. Terus menerapkan 3 kata jahit, maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi kalau minjam harus sopan ya. Saya mau pinjam, nanti bilang terima kasih, atau minta tolong, mengatakan kata maaf dulu. Terus makan dan minum sambil duduk. Dan banyak juga anak-anak yang makan sambil berdiri gitu ya, sambil makan sambil berdiri, minum berdiri, itu kurang bagus ya, gak bagus juga buat kesehatan anak. Jadi anak-anak sepakat dan memperhatikan kelas yaitu makan dan minum sambil duduk. Terus membuang sampah pada tempatnya, buang sampah dan memilah sampah juga ya gitu. Itu bisa dibuat ya Bapak Ibu, bisa di kelasnya? Bisa. Ya, insya Allah udah ada yang buat ya? Sudah ada ya? Ya sudah ya. Nah, nanti kita buat setiap kelas harus ada, apalagi ini dibuat nanti buat keyakinan sekolah juga ya. Lanjutkan, udah ya ini contohnya tadi. Terus, nah ini mah keyakinan kelas hormat ya apa? Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Gitu ya. Next slide lagi. Nah ini mah dalam kegiatan dalam keyakinan kelas tabel P dan Q. Tampak seperti mana kan, tampak seperti mana datang tepat waktu, tidak tampak seperti mana sering hadir terlambat gitu ya. Terus tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya tuh acuh tak acuh. Terus tampak sepertinya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Terus tidak tampaknya tidak membalikan. Jadi yang tampaknya itu harus benar-benar dia hal yang positif ya. Seperti itu. Next, lanjutkan lagi. Nah di sini coba selalu ini ada peraturan dan keyakinan kelas, kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Harusnya apa ini kalau keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Baiknya gimana? Buku yang telah dibaca. Apa Bu Diana?
membaca, Betul, bagus. Dilarang mengganggu orang lain, baiknya apa? menjaga ketertiban Menjaga ketertiban kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. datang lebih Datang awal, Lebih awal ke tempat kamu. Dilarang melakukan kekerasan. berbuat baik sesama antar sesama. Berbuat baik antar sesama. Dilarang menggunakan narkoba. Boleh. boleh dong. Narkoba itu menghancurkan masa depan. Ya, boleh narkoba menghancurkan masa depan. Terima kasih Pak Ustaz, bagus. Bergantian atau menunggu giliran? Antri lebih tertib, lebih Antri lebih tertib. Budaya tertib. Gunakan masker. masker menjagamu. Ya itu kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jalan lebih baik daripada Ya, jangan lebih jalan Tipis. di kelas dan koridor. lebih nyaman. Ya, coba jawabannya. Ya, semoga kasih tanggung jawab ya, ini kata bintang. Membaikkan ketepatan tanggung jawab dan menghormati orang lain, menghormati orang lain. Hadir tepat waktu, menghormati orang lain berkomitmen, terus melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba itu demi kesehatan, lagi tugasnya. Terus bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, harus sabar. Menggunakan masker jatuh keselamatan dan kesehatan pasti. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan dan ketertiban. Ya, terus subhanallah ya. Nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih, kebutuhan dasar manusia kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan itu kebutuhan dasar manusia ya. Nih, ada 5 posisi kontrol nih, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada identitas gagal itu hukuman sama pembuat bersalah nih. Identitas berhasil sukses dan teman pemantau. Kalau identitas berhasil dan sukses kontrol diri yaitu manajer. Ya, bedanya kalau penghukumnya gini. Kalau penghukum itu seperti apa dihukum, bisa berdiri di depan kelas. Nih, menghardik, menunjuk, matanya merah, carikan gitu ya. Nah, itu penghukum. Hasilnya apa? Ternyata anak itu bisa aja mengulangi kesalahannya lagi ya. Biar jadi marah-marah, terus jadinya enggak ini ya, tidak kurang efektif menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah mah gini, kamu mah terkarunya kak ibu, kamu nggak sayang kak ibu, kamu teh gitu. So aku gitu-gitu, nah itu kan pembuat rasa bersalah itu teh. Yang seperti itu sebetulnya menghindari hukuman ya. Jadi kamu teh kecewa, ibu teh kecewa ke kamu nih. Kenapa kamu teh gini? Itu udah bagus juga ya. Tuh, kamu membuat rasa bersalah. Jadi ada cara-cara lah untuk memberikan peraturan ke anak. Kan tadi menghukum, terus dengan membuat rasa bersalah, tuh kecewa, kamu teh gini-gini gitu. Kamu harusnya gini-gini. Nih yang berhasil sukses kontrol dari luar, ini mah teman. Jadi sohib. Atulah tong kitu atuh kamu ngobrol gitu ya, kamu teh. Jadi berteman. Jadi gaya ke teman. Jadi kalau gaya ke teman si anak di ketergantungan. Jadi ketergantungan terus mulai mengatakan terus sebagai orang yang paling penting dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman ternyata begitu, lemah, tidak mandiri, sebetulnya tergantung. Jadi kalau ke anak dengan cara dekat juga kayak prank, jadi itu kayak anak jadi lebih ketergantungan, jadi lebih ya. Jadi apa ya, anak tuh banyak buat alasan lah, jadi begitu ya gayanya juga gaya apa ya, lebih humor, lebih bercanda, banyak bercanda ya. Kalau pemantau, nah ini mah kayak seperti penghargaan tadi, konsekuensi penghargaan. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, ada peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi hasilnya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, mulai meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang gitu ya, kayak gitu ya. Nih anak ini yang dapat bintang segini, itu kan penghargaan. Jadi itu lebih ke motivasi eksternal sebetulnya, penghargaan atau klasifikasi yang ini ya, pemantau. Nah ini yang lebih bagus nih manajer. Kalau manajer itu ngajukan dulu pertanyaan. Mungkin saya pernah kemarin Graha sama Rehan Fadil. Graha tuh udah janji ke teman-temannya mau menghafal surat Al-Fatihah ya, ikhlas dia mau baca itu. Ternyata dia sama janji, ternyata pas waktu ditagih di depan teman-temannya, "Saya Graha kamu baca." Ternyata Graha itu belum hafal. Dia tuh malu, dia sampai nggak nangis. Grahanya tuh sampai nggak mau ke sekolah. Grahanya tuh. Akhirnya lagi panggil, Graha sama Rehan Fadil itu dipanggil.
Nah, ditanyakan mengajukan pertanyaan, terus apa yang kita ini yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi anak itu oh ya mulai jadi diinikan dulu, mungkin niatnya baik karena Fadil ingin Geraha hafal surah Fatihah gitu ya, itu bagus mungkin caranya ya gitu kan. Ingat gak keyakinan kelas yang kemarin, dan yang Geraha Fadil ya, oh ya Bu harus menghargai nah gitu ya. Jadi dengan kata-kata apa ya, ini kan dulu luluskan dulu tindakannya. Jadi tidak harus menghargai dulu. Mungkin ya anak ada hal yang baiknya yang tadi walaupun ditamanya gitu ya. Itu lebih menghargai kata-katanya bermakna, terus baik, mengevaluasi diri, terus so gimana caranya sih Rehan Fadil biar hanya bisa, oh ya Bu harusnya diajarin gitu. Nah itu kan kalau di manajer mah guru kan memberikan tuntunan, bimbingan untuk mencari solusi terbaik gitu. Itu kalau manajer lebih, jadi anak tuh lebih hargai jaringan si ibu tuh ngambek atau gimana gitu. Kayak itu lebih. Tapi walaupun seperti itu ya mungkin ada yang lebih. Ini mungkin bapak ibu ya pernah pengalaman yang mana sih yang lebih pas gitu ya. Walaupun emang ini yang sangat sempurna dan bagus, mudah-mudahan bisa ya. Dan saya sendiri juga masih belajar dan geningan lumayan melakukan hal ini harus bersabar ya gitu. Ini pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya katanya siapa ya? Oh ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Wah, untuk itu kamu. Kalau kemarin masuk terakhir, berarti itu deh kok. Abobokeun eta mah tambah we kan mana mah teu bisa, kamu mah enggak bisa gitu. Kamu nih sok terakhir we, udah teh buk we terakhir karena dia merasa apa ya? Dan jelek. Tapi kalau anaknya udah dikasih hal yang baik, dia insyaallah termotivasi gitu ya. Tadi budak kita satu jamaah kalau sholat tinggal bagus lagi. Oh iya. Ini Mana baru salah. coba klik lagi para nih. Milih pibon hati, Saya milih miskinan. yang tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti yang penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu buat merasa bersalah ya. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman ya? Teman, apa-apa? Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang pertama. Hukuman. Coba cek. Iya benar, penghukum. Ya, ini semuanya betul ya. Sip, hebat. Ya. Next. Nah, itu mudah. Kalau pisan bahasa. Ya. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi ya yang ini segitiganya nih. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ya, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kayak tadi ya Rehan Fadil, ya mungkin Rehan Fadil kamu teh Geraha, kamu hal yang manusiawi lah. Kalau kamu kecewa, kamu nangis karena apa? Karena di depan teman-teman kamu disuruh baca dan kamu tidak hafal, kamu nangis, marah, itu mah hal manusiawi. Gitu. Jadi pas saat itu teh untuk menstabilkan identitas ini gitu kan dulu. Misalnya ada anak yang berbuat, misalnya maaf ya kayak Caca kemarin, Caca marahin Caca, ya mungkin itu teh hal manusiawi. Caca senang main sama teman-teman, iya Bu, aku senang main sama teman-teman. Itu menstabilkan identitas. Dia kan main sampai sore, ibunya kan khawatir. Nah ditanya lah, Caca, ya memang main itu menyenangkan dengan teman-teman, itu hal manusiawi. Caca senang, ya Bu. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi anak tuh rubahan heula gitu ya. Nah gitu. Terus lanjutkan. Dijunjung validasi kebutuhannya. Jadi baiknya mau Cak, kalau mau main keluar baiknya harus apa saja gitu ya. Bilang dulu. Ya gitu kan. Jadi inilah yang dikasih di alasannya apa gitu kan, kenapa mau main terus pulang sore, untuk nanti seperti apa gitu ya, lebih baik lagi dengan cara
bisa mau main harusnya seperti apa, izin kan, jadi dijawab sendiri ya dalam sisanya itu gitu ya. Ini validasi kebutuhan. Terus ada yang lainnya menanyakan keyakinan. Saya ingin keyakinan kelas atau yang tadi Rehan Fadil ya yang nyuruh Braha ini baca Al-Fatihah di depan teman-temannya. Oh ya Bu, kita harus saling menghargai, kata itu. Terus siapa? Kata Rehan Fadil. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, nanti kalau anak melanggar peraturan, kembalikan lagi ke mereka. Ingat keyakinan kelasnya kita, gitu ya. Jadi kembali. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi ngasih solusi jawabannya seperti apa sih, gitu ya. Oh ya, saya mengajarkan, kata Rehan Fadil. Dan jadi saya sama Rehan Fadil berusaha mengajarkan Braha sedikit-sedikit untuk menghafal Al-Fatihah kembali dengan baik dan surat Al-Ikhlas gitu. Alhamdulillah ternyata dua-duanya mau gitu. Pernah melakukan hal ini ayah Bapak Ibu di kelas? Di sederhana ya. Mungkin ini apa ya, sedikit butuh kesabaran dan terasa sendiri. Saya juga kalau apalagi di kelas di rumah ya punya anak itu tingkat kesabarannya untuk melakukan hal ini subhanallah gitu ya. Kadang kesabarannya muncul kadang marah gitu. Ternyata marah itu karena begini gedean gitu, nangis nanti gitu ya, tambah nangis semua. Anak saya yang kedua Hamzah ya, kalau malah di itu tuh marah nangis gitu. Kalau dimarahin jadi berarti nggak usah marah, dengan cara yang baik, akhirnya dia luluh gitu, walaupun emang perlu sabar gitu ya. Sudah ya, lanjutin lagi sudah. Nah, rencana di sekolah ini terakhir nih, rencana di sekolah saya tuh insya Allah minta bantuannya mulai ya buat ke Bapak Ibu guru buat di sekolah di sini. Kenapa saya mengangkat lagi tentang kebersihan, subhanallah gitu ya. Jadi program saya insya Allah, dan bukan program saya dan guru-guru semua di sini mengajak bekerja sama meningkatkan budaya positif. Jadi anak-anak tuh, saya ingin anak-anak tuh kalau jajan dari kantin ke sekolah ke sini ke kelas tuh jangan sampai jajan terus di jalan teh sambil makan minum sedot gitu ya, habis deh. Ternyata ya makan minum tuh sambil duduk gitu. Ya sambil duduk sambil duduk. Jawab ya sakit. Nih, biasakan, jadi intinya mah mungkin kalau anak harus sambil duduk berarti gurunya juga ya harus sambil duduk. Dan ternyata makan minum sambil duduk itu bagus buat kesehatan. Kalau minum sambil berdiri apalagi lari, wah itu ginjal rusak. Itu tuh berdiri, minum sambil berdiri itu bukan sehat tapi malah merusak ginjal. Itu rugi banget ya. Jadi harusnya duduk, walaupun kita lagi di luar kursi, baiknya mah cingobok gitu. Baiknya ya, harusnya gitu ya. Jadi biasakan ini. Terus mencintai kebersihan, ada hadisnya. Pak Ustaz, ada hadisnya. Ini di kelas berapa ya? Kelas 5 sekarang ya gitu. Atau anak masih apa lah ya? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Jadi anak-anak harus tahu hadis itu. Jadi anak lebih mencintai kebersihan. Terus disiplin membuang sampah pada tempatnya. Jadi memang ini hal yang biasa, tapi hanya karakternya harus ditemukan. Jadi ini untuk karakter budaya iklim kan terbiasa. Jadi bukan karena disuruh, karena takut. Terus memilah sampah. Jadi di kelas pasang sampah kering dan sampah basah. Ya, sama membawa tempat minum dan tumbler yang itu buat makannya. Jadi biasakan itu. Jadi saya sendiri mohon bantuannya ke Bapak Ibu guru semua untuk menciptakan budaya positif ini untuk dilaksanakan di kelas. Gitu ya, saling mengingatkan aja. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa berperilaku baik dan memilih, kalau melakukan kesalahan mungkin itu hal yang mungkin tidak terjadi, tapi dengan caranya, dengan cara yang baik mungkin ya, dan tidak membekas ke kita, ke anak. Jadi ingat-ingat baik di hal yang buruk tuh, buruk jangan sampai ya. Cukup ya, kayaknya udah lupa tadi. Ya, sekian ada yang tanyakan, cukup. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terus ada yang kurang paham, mohon dimaafkan dari segala kekurangan saya. Gitu. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.